Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Datu Pandan. Kali ini pembahasan tentang batu akik pandan, bagaimana cara merawat batu akik pandan yang kita punyai, merawat batu akik pandan lumut atau lumut lawas yang kita punyai bisa ngegeleng. Hal ini didasarkan atas pengalaman saya merawat batu akik pandan kurang lebih 3-4 tahun belakangan, dan pengalaman saya berkecimpung di dunia pandan kurang lebih sekitar 6 tahunan. Tujuan saya membuat konten ini adalah agar teman-teman bisa memahami yang pertama apa itu batu akik pandan yang ngegeleng, kemudian bagaimana cara merawat batu akik pandan yang kita punyai agar bisa menjadi batu pandan lumut ataupun lumut lawas yang ngegeleng. Apa sih sebenarnya batu pandan lumut yang ngegeleng? Batu pandan lumut ataupun lumut lawas yang ngegeleng adalah batu pandan lumut atau lumut lawas yang memiliki batas secara tegas di kisaran batu, di mana batas atasnya itu warna lumutnya lebih kuat, lebih gelap, sedangkan pada bagian batas bawahnya warnanya lebih muda. Jadi dia ada batas yang kuat, bukan seperti gradasi, ini berbentuk seperti garis, di mana batas atasnya itu gelap dan di bagian bawahnya itu lebih terang. Kenapa sih teman-teman di lapangan atau teman-teman pecinta pandan, penikmat pandan menyukai batu akik pandan yang ngegeleng? Jadi yang saya amati, yang saya lihat adalah teman-teman ketika menyukai batu akik pandan lumut atau lumut lawas yang ngegeleng, alasannya karena batu akik pandan lumut maupun lumut lawas yang ngegeleng dipahami sebagai batu akik pandan yang memiliki proses yang lama. Batu akik pandan yang dikatakan sudah tua, sudah melalui perjalanan yang panjang. Hal lain yang menjadi alasan mungkin dari sisi unik dan sisi keindahannya. Ketika ada batas garis yang tegas, kemudian dalam teknik pengikatan dinaikkan ke atas batunya, terlihat secara jelas batu pandan lumut tersebut ngegeleng dan diikat dengan ikatan yang tepat seperti ikatan asur, maka batu tersebut juga terlihat menjadi lebih indah. Hal-hal tersebutlah yang membuat teman-teman di lapangan ada yang memang menyukai batu akik pandan lumut ataupun lumut lawas yang ngegeleng. Ketika bicaranya suka, ketika bicaranya nikmat atau penikmat, maka sah-sah saja ada yang menyukai pandan lumut yang ngegeleng dan ada yang menyukai pandan lumut yang tidak ngegeleng. Buat saya hal tersebut adalah hal yang normal, hal yang wajar, hal yang sah terjadi suatu perbedaan seperti itu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika berbicaranya tentang kontes untuk kelas lumut maupun lumut lawas, batu akik pandan yang ngegeleng ini dianggap memiliki kelemahan, yaitu adanya gradasi warna yang akan mengurangi penilaian batu akik pandan di sisi warnanya. Jadi warnanya itu dianggap tidak rata karena ada gradasi antara batas atas dan batas bawah. Bagaimana sih kita bisa merawat batu akik pandan yang kita punyai ini? Batu akik pandan lumut maupun lumut lawas yang kita punyai ini bisa terjadi fenomena ngegeleng. Pertama, tips yang bisa saya berikan adalah pakai batu akik pandan lumut maupun lumut lawas itu secara terus-terusan dan batunya diikat pada bagian ujung atau lazim kita sebut topi. Topinya itu bisa diikat dengan menggunakan ikatan tembaga maupun ikatan kuningan, atau batu tersebut dapat diikat langsung dengan ikatan tembaga. Ini bisa teman-teman dapatkan di
toko-toko batu, mungkin salah satunya di Gedung Pahala Rawabening. Ketika terjadi pemakaian batu dengan ikatan tembaga dalam waktu yang lama, terjadi oksidasi tembaga yang masuk ke dalam pori-pori batu, baik itu lewat proses bantuan keringat kita yang sampai ke batu, kemudian dengan proses panas yang secara terus-menerus diberikan oleh tubuh kita maupun didapat dari sinar matahari, maka perlahan-lahan batu yang ada di kita, batu katakanlah basicnya kapas, dia akan naik menjadi batu semu lumut, kemudian lumut, kemudian menjadi lumut lawas. Ketika hal ini terjadi, kita bisa copot batu tersebut. Kita akan melihat bahwa di daerah yang terikat dengan tembaga, di daerah yang ditutupi oleh tembaga, warnanya akan tetap, warnanya akan lebih muda. Di daerah yang tidak ditutupi tembaga, warnanya akan menjadi gelap. Ketika ada perbedaan warna gelap di daerah atas dan warna yang agak terang di daerah bawah, maka hal tersebut akan menimbulkan fenomena ngegeleng pada batu akik pandan. Tinggal kita pasang kembali batu yang kita sudah copot, batas yang ngegelengnya ini tidak kita pendem, tapi kita naikkan ke atas sehingga terlihat di permukaan batu. Proses ngegeleng dengan cara ini boleh dikatakan proses yang lama, karena menunggu batu terkena oksidasi dari tembaga. Menunggu batu berproses karena oksidasi tembaga berinteraksi dengan tubuh kita. Tips dan trik cara perawatan batu akik pandan agar menjadi batu akik pandan lumut maupun lumut lawas yang ngegeleng, prosesnya sama seperti teknik yang pertama, melalui proses pakai. Tapi kita bisa berikan treatment-treatment tertentu untuk memacu proses ngegelengnya ini bisa menjadi lebih cepat. Pengalaman yang bisa saya share di sini atau saya bagi di sini adalah di samping saya pakai batu tersebut pada saat-saat tertentu, katakanlah saya sedang makan soto atau makan yang lainnya, itu kan ada asamnya. Nah, dengan cara mengoleskan asam di permukaan batu, sekaligus di permukaan ujung iketan yang dari tembaga, itu saya oleskan juga tuh. Saya oleskan dengan zat asam. Dengan memberikan atau memacu dengan zat asam tersebut, saya berharap proses oksidasi dari tembaga berjalan lebih cepat. Selalu ada proses oksidasi lagi, selalu ada proses oksidasi lagi, sehingga proses masuknya hasil oksidasi tembaga ke badan batu bisa menjadi lebih cepat. Dan ini saya sudah buktikan ketika batu saya copot, bagian atasnya lebih gelap dan bagian bawahnya lebih terang. Terbentuk batas yang tegas seperti yang kita sebut sebagai istilah ngegeleng. Tips dan trik ketiga yang bisa dilakukan untuk menghasilkan rawatan batu akik pandan lumut maupun lumut lawas yang ngegeleng, tekniknya masih mirip dengan teknik yang pertama. Tetap dipakai, tetap diikat dengan tembaga ataupun topinya tembaga, akan tetapi diberi treatment. Treatmentnya ini beda dengan treatment yang kedua. Treatment ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan cara mencopot batu tersebut seperti ini. Kita teteskan asam pada daerah dasar batu, kemudian kita bisa jemur. Jika proses ini dilakukan secara terus-menerus dan rutin, maka kita akan menghasilkan batu akik pandan lumut maupun lumut lawas yang kita punya ini akan ngegeleng. Mengapa hal ini terjadi? Karena zat asam yang kita berikan, dia akan memudarkan warna lumut maupun lumut lawas yang ada di dalam batu. Jadi ketika kita kasih di daerah dasarnya tuh lama-lama warnanya akan menjadi lebih pudar. Sehingga akan terbentuk daerah atas batu menjadi lebih gelap dan daerah bawah batu menjadi lebih terang. Dan ini akan terbentuk batas yang tegas. Batas tersebutlah yang kita sebut ngegeleng. Tips dan trik
untuk menghasilkan batu akik pandan ngegeleng yang keempat, ini tekniknya berbeda dengan teknik yang pertama. Tapi kita sudah memiliki basic batu yang memang lumut maupun lumut lawas. Kita bisa dengan cara meneteskan air secara terus-menerus ke daerah dasar batu. Hal ini didasarkan dari pengalaman saya ketika saya meletakkan batu di, katakanlah seperti ada tetesan pancuran air. Waktu itu saya bikin seperti akuarium, itu udah ada air yang menetes secara terus-menerus. Saya letakkan batu tersebut secara terbalik seperti ini. Kemudian saya biarkan air yang menetes membasahi daerah dasar batu. Itu secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Yang bisa saya lihat adalah daerah warna yang tadinya lumut di keseluruhan badan dari batu, lama-lama daerah dasarnya menjadi lebih terang dibandingkan daerah yang ujungnya. Dan ini terbentuk garis yang cukup tegas, seperti yang kita kenal dengan nama istilah ngegeleng. Teknik yang kelima yang bisa kita lakukan adalah dengan mempersiapkan lustun. Lustun dari kapas kita coba persiapkan, kemudian kita ikat dengan tembaga, baik dengan ikatan cincin maupun ikatan liontin. Kalau bisa ikatan yang ngepres sekali dengan badan batu. Setelah itu batu kita treatment, batu kita rendam, yang digunakan untuk menaikkan batu menjadi lumut maupun lumut lawas. Kita diamkan beberapa lama hingga kita lihat di daerah atas batu. Ketika kita sudah merasakan warna yang cukup gelapnya, bisa kita angkat batu tersebut. Kemudian kita copot ikatannya, maka teman-teman akan mendapatkan perbedaan warna di daerah atas batu yang lebih gelap dan di daerah bawah batu yang ditutupi oleh tembaga dia lebih terang, dan batas yang dihasilkannya pun lebih tegas. Proses selanjutnya adalah dengan cara mengikat. Proses selanjutnya adalah kita tinggal ikatkan batu kita dengan ikatan tembaga ataupun ikatan perak lainnya dengan tidak memendam daerah batas ngegeleng tersebut. Jadi kita naikkan lagi batunya, kita ganjel bagian bawahnya sehingga batas ngegelengnya itu tetap terlihat. Ketika proses ini sudah kita lewati, kita dapatkan batu akik pandan yang ngegeleng. PR selanjutnya adalah tetap menggunakan batu akik pandan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena ketika batu akik pandan lumut maupun lumut lawas yang ngegeleng ataupun tidak, kita tidak gunakan dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah tidak kita rawat, tidak kita elus, kita tidak gosok, kemungkinan aura dari batu pandan tersebut juga akan turun. Teman-teman bisa buktikan ketika batu lumut ataupun lumut lawas yang ngegeleng maupun tidak ngegeleng kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dia akan terlihat lebih cerah, dia akan terlihat lebih, warnanya pun akan lebih naik, sehingga bisa dikatakan batu tersebut akan terlihat lebih bagus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.